Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama Aisari, channel belajar Nahu, di pertemuan ke-62. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hukum kalimat pada dasarnya ada 3, yaitu mu'rab, artinya mengalami perubahan di akhir kata baik secara harokat maupun huruf. Kemudian mabni, tidak mengalami perubahan di akhir kata, kebalikan dari mu'rab. Kemudian juga kita membahas tentang muqaddarah. Muqaddarah maksudnya artinya adalah diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena perubahan baris di akhir katanya tidak muncul lantaran beberapa sebab. Jadi muqaddarah itu disebut juga dengan i'rab takdiri, maksudnya tidak munculnya perubahan akhir kata pada beberapa jenis kata karena sebab-sebab tertentu. Di antaranya ta'adzur, tidak bisa sama sekali, siqol, sulit atau berat, dan istighol, rancu. Ada beberapa jenis kata yang mempunyai i'rab takdiri, yaitu isim maksur, isim mankus, dan fi'il mudhari mu'tal. Di samping juga nanti ada beberapa jenis kata lain. Kita sudah membahas tentang isim maksur. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan i'rab takdiri untuk isim mankus. Apa yang dimaksud dengan isim mankus? Mari kita lihat. Isim mankus adalah isim yang di akhir katanya terdapat ya lazim dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Jangan lupa untuk dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isim mankus adalah isim yang di akhir katanya terdapat ya lazim dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Kenapa harus dihafal? Karena supaya membedakan nanti dengan jenis kata yang lain, terutama supaya membedakan dengan isim maksur. Karena keduanya ini meskipun punya i'rab muqaddarah atau takdiri, tapi dia mempunyai beberapa perbedaan ya. Jadi harap diperhatikan perbedaan baik secara pengertian maupun i'rabnya. Nah, bagaimana contoh isim mankus? Kita lihat misalnya al-qadhi ya lazim sebelumnya kasrah, ar-ra'i ya lazim sebelumnya kasrah, al-muqtadi ya lazim sebelumnya kasrah, as-sami ya lazim sebelumnya kasrah, al-munadi ya lazim sebelumnya kasrah, ad-da'i ya kasrah, as-sa'i ya kasrah, al-wadi ya kasrah. Demikian pula al-wali, al-muqtafi, al-kafi, al-mushtari. Jadi karena ini alif lam ya, semuanya berarti menunjukkan isim. Isim apa? Isim mankus. Kenapa isim mankus? Karena ada ya lazim sebelumnya berbaris kasrah. Jadi ini semuanya contoh-contoh dari isim mankus. Nah, bagaimana perubahan i'rabnya? Perhatikan baik-baik ciri i'rab isim mankus. Marfu dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathatain, majrur dengan kasratain. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri i'rab isim mankus: marfu dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathatain, majrur dengan kasrah muqaddarah. Jadi ciri i'rab isim mankus ini pada kondisi marfu dan majrur dia adalah muqaddarah, artinya hanya diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Tidak munculnya dhammah atau kasrah pada kondisi marfu dan majrur lantaran sebab siqol. Sebabnya siqol, maksudnya adalah berat pada lisannya orang Arab. Sedangkan ketika mansub maka dia muncul. Jadi boleh dengan fathah maupun fathatain. Jadi sekali lagi dalam kondisi marfu dan majrur dia ciri i'rabnya adalah muqaddarah, hanya diperkirakan karena tidak muncul di akhir katanya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah siqol atau berat pada lisannya orang Arab. Langsung saja kita contohkan satuannya ya. Misalnya al-qadhi marfu dengan dhammah muqaddarah. Maka kalian tidak perlu membaca al-qadhiyu. Nah, tidak perlu ya. Dhammah muqaddarah semestinya dhammah tapi tidak muncul karena dianggap berat siqol.
Jadi tidak perlu kalian membaca al-qadhiyu, hanya muqaddarah. Tetapi ketika mansub maka dia dianggap sudah ringan bacaannya, maka muncul fathahnya. Mansub dengan fathah, al-qadhiyah, al-qadhiyah. Tidak boleh lagi disukunkan karena ini dianggap sudah ringan bacaannya, al-qadhiyah, mansub dengan fathah. Nah, kemudian ketika majrurnya juga kasrah muqaddarah, kasrah yang diperkirakan di huruf ya ini tetapi tidak muncul karena berat pada lisan Arab. Jadi tidak perlu dibaca al-qadhi karena dianggap berat sikol. Al-qadhi cukup dibaca al-qadhi, al-qadhi karena kasrah muqaddarah. Jadi ketika marfu dan majrur ini hampir tidak mengalami perubahan seperti awal asal katanya al-qadhi, al-qadhi. Hanya ketika mansub yang boleh fathah, al-qadhi ya. Nah, contoh lain misalnya al-mushtari, marfu dengan dhammah muqaddarah, semestinya dhammah di huruf ya ini tetapi tidak muncul karena siqal. Jadi tidak perlu kalian baca al-mustariyu karena dianggap berat, al-mustari. Nah, tetapi ketika mansub maka dia boleh muncul fathah, al-mustari. Al-mustari ya, al-mustari ya. Kemudian dalam kondisi majrur maka kasrah muqaddarah, kasrah yang diperkirakan pada huruf ya ini tetapi tidak muncul lantaran siqal, berat. Jadi tidak perlu kalian al-mustari, cukup al-mushtari. Nah, jadi seperti tadi ya, antara marfu dengan majrur hampir tidak mengalami perubahan seperti asal katanya al-mushtari, al-mushtari. Karena apa? Karena muqaddarah. Seperti itu aja supaya lebih mudah untuk diingat. Tapi ketika mansub maka dia fathah. Nah, seperti apa contoh dalam kalimatnya? Mari kita perhatikan contoh berikut. Al-qadhi adilun fil hukmi. Ini ada isim manqus, isim mufrad, huruf jar, isim mufrad. Isim di awal kalimat maka mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan pada huruf ya ini tetapi tidak muncul karena dianggap berat siqal. Jadi tidak perlu kalian baca al-qadhiyu. Nah, cukup dibaca al-qadhi dhammah muqaddarah karena dia adalah isim manqus. Apabila ada mubtada maka ini menjadi khobar. Hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammatain karena isim mufrad. Fi huruf jar maka setelahnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Maka dari struktur ini barisnya adalah al-qadhi adilun fil hukmi. Seorang hakim adil di dalam hukum. Al-qadhi adilun fil hukmi. Seorang hakim adil di dalam hukum. Tidak perlu kalian baca al-qadhiyu karena dhammah muqaddarah. Dhammahnya tidak muncul lantaran sebab siqal. Selanjutnya marral bai' bil mushtari fisuk. Seorang pedagang bertemu dengan pembeli di pasar. Seorang pedagang bertemu dengan pembeli di pasar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis kata. Fi'il madhi, isim mufrad, huruf jar, isim manqus, ya lazim sebelumnya kasrah, fi huruf jar, suk isim mufrad. Berarti ini polanya adalah jumlah fi'liyah ya. Fi'il madi hukumnya mabni alal fathi. Kemudian ba'i menjadi fa'ilnya, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Seorang pedagang bertemu, berarti dia menjadi fa'il. Bi huruf jar mushtari, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah muqaddarah, kasrah yang diperkirakan pada huruf ya tetapi tidak muncul karena dianggap siqal atau berat. Jadi tidak perlu kalian baca bil mustari, cukup bil mustari karena jenis katanya adalah isim manqus. Nah, perlu kalian juga perhatikan kadangkala dalam penulisan Arab isim manqus itu bahkan ianya tidak berbaris sukun. Nah, jadi kadang juga tidak berbaris sukun. Cukup dibaca bil mustari.
Sekali lagi, kenapa? Karena dia kasrah yang diperkirakan pada huruf ya tidak muncul karena dianggap berat. Jadi tidak perlu dibaca mustari, cukup dibaca bil mustari. Fisuki fi huruf jar, suk majrur, ciri i'rabnya kasrah, isim mufrad. Maka baris yang lengkap dari kalimat ini marral bai'u bil mushtari fisuki. Nah, jadi contoh sebelumnya itu ketika kondisi marfu, sedangkan contoh kedua ini dalam kondisi majrur. Jadi hampir tidak mengalami perubahan pada bacaannya ya. Bil mushtari seperti asalnya juga. Contoh yang ketiga, yasma'ullahul munadiya. Allah mendengar orang yang berdoa. Allah mendengar orang yang berdoa. Allah mendengar orang yang menyeru, bisa juga. Ini fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un, lafzul jalalah, isim manqus. Yasma'u karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam, maka marfu li tajarrud, ciri i'rabnya dhammah karena jenis katanya fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un. Nah, ini fa'ilnya zahir, tampak Allah mendengar ya. Berarti dia menjadi fa'il, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah, lafzul jalalah. Al-munadi menjadi maf'ul bih, bukan menjadi naat karena ini bukan kata sifat ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, mansub, maka mansubnya fathah. Meskipun isim manqus ya, mansubnya dengan fathah muncul. Kenapa muncul? Karena dianggap tidak berat lagi pada lisan. Nah, bahkan kita sendiri sepertinya tidak berat mengucapkan fathah pada isim manqus ini. Yasma'ullahul munadiya. Yasma'ullahul munadiya. Nah, masih terasa ringan ya, maka fathah boleh. Yasma'ullahul munadiya. Allah mendengarkan orang yang berdoa. Nah, jadi di situ bedanya. Kalau isim maksur ya, semuanya sama sekali tidak boleh muncul barisnya atau muqaddarah. Kenapa? Karena alif lazim itu sama sekali tidak dapat menerima baris. Sedangkan kalau isim manqus ini hanya pada marfu dan majrurnya yang muqaddarah. Ketika mansub boleh fathah tain atau fathah. Nah, sekarang giliran kalian untuk berlatih dari soal-soal berikut agar semakin terampil ketika mengi'rab kalimat yang berhubungan dengan isim maksur, isim manqus maupun variasi kalimat yang lain yang sudah kita pelajari agar semakin lihai dalam pelajaran nahwu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami. Selamat berlatih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.